Saya menyampaikan terima kasih banyak atas undangan untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, di tengah FISIP, komunitas FISIP UIN, komunitas akademika Universitas UIN ini. Saya diminta untuk membahas topik yang begitu spesifik, yaitu kedaulatan rakyat dan pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut saya ini penting sekali kita melakukan pembahasan terbuka, apalagi di sini ada Pak Rizky, Ketua Komisi 2, yang pada saat ini sedang menyiapkan bahan, menyiapkan rancangan undang-undang untuk menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif Dewan. Kalau tidak salah, nanti Pak Rizky bisa koreksi saya. Rancangan undang-undang ini diminta kepada Dewan untuk menyiapkan draftnya. Tidak tahu sudah sampai di mana draft ini. Nanti beliau yang akan menyampaikan kepada kita semua. Tetapi meskipun sedang dibahas atau sedang disiapkan, kita sudah bisa menduga ada sejumlah ketentuan yang menurut saya penting sekali untuk kita perhatikan, penting sekali untuk kita jadikan sebagai bahan kajian, bahan diskusi, dan lebih jauh dari itu, masyarakat sipil perlu mengambil bagian dalam menjaga, mengawal proses pembahasan undang-undang ini. Nah, mengapa? Sebab undang-undang inilah yang akan menjadi aturan main pemilu kita, khususnya Pilpres. Aturan main salah, ya bisa juga hasilnya salah. Bisa juga hasilnya keliru. Oleh sebab itu, saya punya pandangan, aturan main ini harus clean and clear dari awal. Tidak boleh ada pasal yang tiba-tiba diselundupkan. Oleh sebab itu, penting sekali dalam pembahasan rancangan undang-undang ini transparansi. Transparansi, keterbukaan. Perlu juga partisipasi publik, tapi partisipasi yang meaningful. Partisipasi meaningful itu tidak berarti diundang ahlinya, setelah diundang apa yang disampaikan dihilangkan begitu saja. Nah, kadang-kala banyak sekali agenda untuk melibatkan masyarakat sipil, tetapi sebetulnya partisipasi yang dilakukan adalah partisipasi formal, tidak substansif. Nah, jadi teman-teman civil society penting sekali untuk melakukan pengawalan, pengawasan, mengkritisi sejumlah pasal penting dalam undang-undang pemilu ini. Apa yang penting? Salah satunya itu mengenai hakikat pemilu. Hakikat pemilu, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Prof. Saiful, saya setuju sekali. Pemilu itu adalah wujud kedaulatan rakyat, wujud demokrasi. Dan kedaulatan rakyat itu sudah dinyatakan dengan tegas di dalam konstitusi kita. Kedaulatan ada
di tangan rakyat. Perwujudannya dilakukan melalui pemilu, khususnya melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana rakyat diberi kebebasan untuk memilih pemimpinnya. Diberi kebebasan, itulah daulat rakyat. Sebanyak-banyaknya calon pemimpin yang diajukan supaya rakyat punya kebebasan untuk memberikan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Jadi tidak boleh ada pembatasan. Undang-undang dasar kita, konstitusi kita sudah menyatakan seperti itu. Tetapi di dalam pelaksanaannya sudah pernah dilakukan pembatasan. Pembatasan yang pertama, ya tadi saya katakan, yang berhak mencalonkan itu adalah setiap partai politik atau gabungan partai politik. Ya, tetapi pembatasan dilakukan dengan apa? Pertama, ada pembatasan 20% yang punya hak mengajukan calon adalah partai politik yang mendapatkan 20% kursi di DPR. Atau gabungan partai politik kalau tidak mencapai 20% harus gabung. Nah, ini ketentuannya. Ketentuan ini jelas tidak sejalan dengan pasal 1 ayat 2 tadi. Tetapi kita sudah laksanakan pemilu tahun 2004 dulu, kemudian 2009 ada pembatasan, kemudian 2014 juga ada pembatasan, yang terakhir itu pembatasan 20%. Nah, pembatasan ini jelas dalam pandangan saya tidak sejalan dengan pasal tentang jaminan kedaulatan rakyat tadi di dalam konstitusi kita. Untung saja Mahkamah Konstitusi. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya tadi katakan melanggar konstitusi, itu diafirmasi oleh 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak. Bahwa pemilu untuk pileg dan pilpres diadakan pada saat yang bersamaan. Kalau sebelumnya pileg duluan, baru pilpres. Untuk bisa mengajukan calon presiden, pileg itu harus memenuhi, partai politik itu harus memenuhi ambang batas 20% tadi. Ini dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak mungkin dan agak aneh putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak, lalu kita di Dewan, di DPR ini masih mengafirmasi, masih mengamini, masih juga kekeh untuk menggunakan hasil pemilu yang sudah lewat 5 tahun lalu sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ini kan tidak, di mana akal sehat itu? Hukum itu adalah akal sehat. Hasil pemilu 5 tahun lalu dipakai sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden yang sekarang ini. Pak, coba bayangkan, kalau partai politik peserta pemilu 5 tahun lalu kali ini tidak bisa tidak maju lagi pemilu, undang-undang pemilu yang kita buat itu partai tersebut masih punya hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Aneh. Nah, untung ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma ini. Nah, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua adalah putusan MK yang menegaskan bahwa ambang batas itu tidak ada lagi. Ya, kalau bahasa saya, Mahkamah Konstitusi menghapuskan presidensial threshold dan
menegaskan berlakunya konstitusional threshold. Jadi threshold yang ditentukan itu harus memenuhi persyaratan yang ada di dalam konstitusi. Nah, apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan adalah undang-undang pemilu yang saat ini sedang kita siapkan di Dewan harus menegaskan kembali, harus melaksanakan konstitusional threshold yang tadi telah ditegaskan, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalannya adalah ada dua soal. Ya, mungkin ini tentu Bung Rizky akan menolak sejumlah isu yang berkembang. Isu yang berkembang dalam kaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu ini adalah akan dibuat constitutional engineering, rekayasa konstitusi. Coba bayangkan, rekayasa konstitusi yang intinya tetap dilakukan pembatasan dengan alasan efisiensi. Alasan yang kedua, kalau banyak parpol, banyak calon presiden, bikin gaduh. Masa alasan kegaduhan dan alasan efisiensi bisa dipakai untuk mengabaikan konstitusi? Apa urusannya efisiensi dan kegaduhan dengan mandat konstitusi? Mestinya yang benar itu adalah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mendesain ulang pilpres kita ini supaya apa? Satu, tidak melanggar prinsip konstitusi tadi. Yang kedua, menjamin kedaulatan rakyat tadi. Tentu yang ketiga, kita bisa mendapatkan pemimpin nasional yang benar-benar berkualitas. Pemimpin yang tahu betul apa penderitaan rakyatnya. Itu yang paling penting, dan ini hanya bisa dilakukan apabila rakyat punya pilihan. Nah, oleh sebab itu, apa yang akan terjadi nanti di dalam rancangan undang-undang pemilu ini, ya Bung Rifki nanti bisa menjelaskan ini. Ya, saya tidak tahu kapan Bung itu dibahas, mungkin masih tahun depan. Jadi yang kita khawatir itu adalah ada agenda terselubung tadi. Pertama dengan membuat undang-undang ini dibahas pada waktu yang sangat mepet. Supaya tidak ada alasan, nanti tidak ada waktu, tidak ada kesempatan rakyat mengajukan judicial review dan kemudian Mahkamah Konstitusi tidak punya waktu untuk menguji dan membatalkannya. Nah, ya ini penting. Tapi selama ini saya lihat civil society juga diam-diam aja. Mungkin saya agak senang ketika Mas Saiful dipanggil polisi, ya saya senang, berarti sudah ada tanda-tanda civil society mulai geliat lagi. Ini soal penting menurut saya. Dan kita nggak bisa andalkan DPR, nggak bisa. Saya setuju dengan Mas Saiful. Menggolkan undang-undang ini kita tidak bisa rely on pada Dewan. Kalau didiamkan begitu saja, pasti nanti akan muncul pasal penyelundupan. Tidak jelas asal-usulnya dari mana, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba disahkan. Ketika kita bangun, terlambat kita. Ya makanya dalam Kompas itu saya menulis itu, Mas Burhan, ini wake up call. Aku kasih tahu teman-teman civil society, jangan terlalu lama tidur lelap. Ada bahaya yang sedang mengintai kita, yaitu tercerabutnya daulat rakyat dalam undang-undang pemilu ini. Saya rasa ini poin-poin saya sesuai dengan waktu, Mas. 15 menit. Sekian dan terima kasih banyak.